Lagi adem-ademnya hubungan Indonesia-Malaysia, udah terusik lagi. Siapa sangka startup teknologi yang sempat dilulukan sebagai salah satu unicorn kebanggaan Indonesia, kini justru terseret dalam dugaan skandal yang merugikan investor. Nggak tanggung-tanggung, salah satu pihak yang disebut menjadi korban adalah Dana Pensiun Pegawai Negeri Malaysia, Retirement Fund Inc. atau KUAP. Lembaga yang mengelola dana pensiun aparatur sipil Malaysia itu diduga mengalami kerugian akibat investasi pada e-fishery, startup teknologi aquaculture asal Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu perusahaan rintisan paling menjanjikan di Asia Tenggara. Lantas bagaimana duduk perkara kasus yang menyeret e-fishery hingga melibatkan dana pensiun pegawai negeri negara tetangga ini? E-fishery kini menjadi sorotan setelah terseret dugaan penipuan yang diduga merugikan sejumlah investor. Salah satu pihak yang disebut menjadi korban adalah Retirement Fund Inc. atau KUAP, dana pensiun pegawai negeri Malaysia. KUAP tercatat menanamkan investasi sebesar 47,7 juta dolar AS atau sekitar 194,35 juta ringgit Malaysia dalam putaran pendanaan seri D e-fishery pada 2023. Namun investasi tersebut kini berada di bawah bayang-bayang dugaan manipulasi laporan keuangan perusahaan. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bahkan menyebut kasus ini sebagai dugaan penipuan yang telah dirancang sejak awal atau premeditated fraud. Manajemen e-fishery diduga memanipulasi laporan keuangan sehingga memberikan gambaran yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan dan berpotensi menyesatkan para investornya termasuk KUAP. Adapun pernyataan Anwar merupakan jawaban atas pertanyaan anggota Parlemen Subang Wong Chen yang meminta penjelasan mengenai bentuk pertanggungjawaban terhadap Dewan Direksi KUAP, panel investasi, dan jajaran manajemen senior atas persetujuan maupun pengawasan investasi tersebut. Anwar mengungkapkan bahwa sebelum investasi dilakukan, konsorsium investor yang di dalamnya terdapat KUAP tidak hanya mengandalkan hasil audit perusahaan, mereka juga telah melakukan uji tuntas atau due diligence secara independen untuk memastikan seluruh informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan investasi telah lengkap dan valid. Langkah ini menunjukkan bahwa proses investasi telah melalui tahapan verifikasi yang semestinya, sehingga dugaan manipulasi laporan keuangan dalam kasus ini pun semakin menjadi sorotan. Nah, KUAP ternyata bukanlah satu-satunya pihak asing yang diduga menjadi korban dalam kasus ini. Dugaan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan manajemen e-fishery disebut turut menjerat sejumlah investor institusi global lainnya seperti Temasek, SoftBank, 42X Fund, dan Northstar. Keterlibatan para investor kelas dunia ini menunjukkan besarnya kepercayaan yang pernah dimiliki pasar terhadap e-fishery, sekaligus menggambarkan luasnya dampak yang ditimbulkan apabila dugaan manipulasi tersebut terbukti benar. E-fishery adalah perusahaan aquaculture asal Indonesia yang didirikan pada tahun 2013 oleh Gibran Huzaifah di Bandung. Perusahaan ini mengembangkan sistem pemberian pakan ikan otomatis berbasis teknologi Internet of Things atau IoT yang dapat mendeteksi masalah di kolam ikan dan menyesuaikan dosis pakan untuk meminimalkan pemborosan. Selain itu, e-fishery menyediakan pendanaan bagi para pembudidaya melalui e-fishery fund dan mengembangkan perangkat lunak seperti e-farm dan e-fisheryku untuk memantau operasional budidaya ikan dan udang. Pada 2023, e-fishery mencapai status unicorn dengan valuasi 1 miliar dolar AS setelah menerima pendanaan sebesar 200 juta dolar AS melalui pendanaan seri D. Pada akhir 2024, e-fishery diduga melakukan kecurangan finansial dengan memberikan laporan keuangan palsu sejak tahun 2018. Audit internal mengungkapkan bahwa perusahaan memiliki dua laporan keuangan, internal dan eksternal. Laporan keuangan eksternal yang dipalsukan disampaikan kepada auditor eksternal, pemegang saham, dan bank, sementara laporan keuangan internal mencerminkan kondisi sebenarnya perusahaan. Kecurangan tersebut mencakup pelaporan laba sebesar 261 miliar rupiah, padahal mengalami kerugian 578 miliar rupiah. Pendapatan yang dilaporkan 4,8 kali lebih besar dari realitas, melebih-lebihkan pendapatan sebesar 600 juta dolar AS dan klaim memiliki 400 ribu fasilitas pemberian pakan, padahal hanya memiliki 24 ribu fasilitas. Sahabat Kompas, kasus yang menyeret e-fishery menjadi pengingat bahwa kepercayaan adalah modal paling berharga dalam dunia investasi. Ketika dugaan manipulasi muncul, yang dipertaruhkan bukan hanya nasib sebuah perusahaan, tetapi juga reputasi ekosistem startup Indonesia di mata dunia. Kini publik menanti bagaimana karut-marut Indonesia-Malaysia ini diusut secara transparan dan akuntabel, sekaligus berharap kepercayaan investor dapat kembali dipulihkan.